Dia awalnya berangkat dari satu perguruan pencaksilat, salah satu perguruan pencaksilat. Dia pendiri dari salah satu perguruan pencaksilat ini. Tapi semakin kesini nuwun sewu, hatinya mulai terkikis. Hati apa yang terkikis? Apakah karena saya tidak percaya terhadap karomah-karomah ngibul itu? Kue mondok ocok. Saiki urusan ngene iki Kanjeng Nabi yang hadir bukan Nabi ning majelismu goblok. Kalau teorinya seperti itu boleh, tetapi apakah Anda mau kalau saya tantang? Dan ini nuwun sewu, dia berani mengomentari salah satu ulama Indonesia yang sudah jelas tentang kewaliannya. Wali halu. Makam Nabi Muhammad bergetar, terbelah, bangkit dari kubur, tium lutut. Itu yang disebut karomah. Tolol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin memberikan pernyataan yang tegas dan juga membantah statement tanggapan dari Gus Kapten. Orang yang dijuluki Gus Kapten ini, saya juga tidak mau cari tahu siapa dia, namanya yang sebenarnya. Tetapi di sini dia memberikan tanggapan terhadap video saya ketika membahas kengawuran atau khurafat yang diceritakan oleh guru sekumpul beserta murid-muridnya, muhibbin-muhibbinnya. Ternyata dia juga golongan orang seperti itu, ya. Selain dia solawatan yang bilang cuk-cuk seperti itu, sok-sokan dia cuk-cuk, sok-sokan dia membela guru sekumpul. Enggak, Nabi Muhammad tidak hadir. Enggak, bukan begini, bukan begitu. Tolol. Anda juga memberikan tanggapan terhadap saya dengan sebutan tolol. Sama kalau begitu, saya juga akan bawa kalimat tolol bin dungu. Saya juga mereaction Habib-Habib yang ngawur, Habib-Habib yang ngibul. Tapi kalau Habib yang tidak ngibul, saya tidak mau mereaction dia. Contohnya seperti Habib Rizik Syihab. Tidak ada satupun saya mereaction beliau, karena beliau tidak pernah bercerita tentang khurafat. Tidak seperti oknum-oknum Habib yang lain. Di sini saya akan memberikan fakta dan akan membungkam apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda telah narasikan terhadap saya. Baik, langsung saja kita ke video. Dia awalnya berangkat dari satu perguruan pencaksilat, salah satu perguruan pencaksilat. Dia pendiri dari salah satu perguruan pencaksilat ini. Dia buat YouTube yang awalnya mengedukasi YouTube-nya, marahi gerakan-gerakan di dalam perguruannya itu. Tapi semakin kesini nuwun sewu, hatinya mulai terkikis. Hati apa yang terkikis? Apakah karena saya tidak percaya terhadap karomah-karomah ngibul itu, Anda menyatakan saya terkikis? Yang pertama, saya membuat channel YouTube Harry Pras ini. Awal-awal saya membuat memang membahas tentang karomah-karomah, membahas tentang ilmu-ilmu laduni, ilmu tenaga dalam, ilmu terbang-terbangan, nipu-nipu umat. Ya, saya membahas itu dari dulu. Banyak video-video saya membahas tentang ilmu-ilmu yang sejatinya ilmu-ilmu ngibul. Biar Anda tahu, saya bukan cuma praktisi bela diri yang khusus bergerak di bidang bela diri saja. Saya juga membahas tentang ilmu perdukunan. Jadi memang dulu apa yang saya bahas memang tentang ilmu-ilmu seperti itu. Namun nggak laku. Setelah saya mengupload video-video jurus silat, banyak yang nonton, banyak yang suka. Akhirnya saya fokus dulu di silat untuk membesarkan channel. Setelah besar channel itu, di samping itu juga saya menyisipkan video-video tentang dakwah. Ini beberapa tahun yang lalu ini video-video saya ini. Harus Anda tonton juga itu. Bukan baru-baru ini saya. Bukan hati terkikis. Memang hati saya menolak kurofat-kurofat, tahayul, ilmu-ilmu halu. Setelah berjalannya waktu, saya bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Seperti Kang Mahesa Al-Bantani. Beliau sangat top. Beliau mensupport saya 100%. Saya pun demikian. Saya selalu tukar pikiran dengan beliau. Bukan baru-baru ini. Bukan hati terkikis. Dan ini memang pengecaman dari baginda Nabi. Saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Oke. Kanjeng Nabi nate ngecam, nate dawuh. Kelak di zaman umatku itu akan mulai banyak orang yang menjauh dari para kiai, menjauh dari para alim. Enggak. Kalau kepada alim enggak. Itu Kang Mahesa Al-Bantani itu orang alim itu ya. Dia paham tentang ilmu-ilmu halusinasi. Orang-orang yang pernah berdialog dengan Kang Mahesa, kalau enggak malu, emosi. Karena tidak punya dalil untuk melawannya. Sama dengan saya juga demikian. Meskipun saya tidak mondok bertahun-tahun, puluhan tahun, 100 tahun saya gak mondok. Tapi saya mencari ilmu pengetahuan. Saya berdialog dengan mereka. Apa yang mereka lakukan? Bawa hadis palsu. Bawa hadis dusta. Mungkar. Cerita-cerita kurofat. Malaikat katanya lupa nggak jadi. Ketika si fulan itu mati, wafat, masuk neraka, nerakanya turun katanya ke neraka. Nanyain, kamu pernah ikut pengajian? Kamu pernah mencintai ulama? Ditanya seperti itu. Dikiranya malaikat Rokib Atid gak nyatet. Sampai-sampai ditanyakan di Allah. Kisah-kisah seperti itu dipercaya. Betapa tololnya orang yang percaya seperti ini. Gak ada tanya jawab sudah.
ketika di yaumul hisab, ditimbang. Kalau berat ke kanan, masuk surga, ke kiri neraka. Memang ada syafaat, tetapi syafaat butuh proses, butuh kriteria. Tidak semua orang bisa diberikan syafaat, ya. Tidak semua orang bisa diberikan syafaat. Allah. Lanjut dulu. Dari para habaib. Dan ini nuwun sewu, dia berani mengomentari salah satu ulama Indonesia yang sudah jelas tentang kewaliannya. Wali halu. Makam Nabi Muhammad bergetar, terbelah, bangkit dari kubur, cium lutut. Itu yang disebut karomah. Tolol. Cerita seperti itu dipercaya. 100 itu apa? Iya, ada 100 buku karomah, harganya 150.000, dibeli, banyak yang beli. Kang Maes Alban tadi membeli itu dan membuat kitab bantahan. 100 karomah gurus kumpul halu semuanya. Semuanya bersumber dari mimpi kehaluan. Itu yang dianggap wali halu. Apa-apaan? Saya di sini sebagai seorang muslim, pertama kali nonton video itu, makam Nabi bergoyang. Terbelah, bangkit dari kubur, cium lutut. Ya, demi Allah saat itu saya sedih. Ada juga cerita ketika Habib ke kuburannya Nabi, tangan Nabi keluar dari kubur. Apa-apaan? Kalau memang Nabi bisa bangkit dari kubur, bangkit Nabi dari kubur situ untuk menjelaskan kepada umat mana yang benar antara Sunni dan Syiah. Bukan cuma mencium lutut. Dan cium lutut dipercaya. Sunni Syiah itu tanyakan. Banyak orang dungu sekarang percaya dengan seperti ini. Saya dari kemarin diteror banyak orang. Muhibbinnya wali halu, tapi saya tidak takut. Kalau karomah yang bersifat menjunjung tinggi syariat, saya percaya. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya karena dikejar oleh pasukan Firaun, mau dibunuh semua umatnya. Saya percaya itu. Tongkatnya berubah jadi ular karena Allah yang nyuruh kepada Nabi Musa, bukan Nabi Musa yang ujuk-ujuk lempar tongkat langsung jadi ular. No. Allah nyuruh Nabi Musa, ya Musa lemparkan tongkatmu. Tiba-tiba tongkat itu berubah jadi ular. Begitupun juga dengan lautan, Allah yang nyuruh. Kalau wali-wali kalian, wali-wali halu kalian, sufi-sufi kalian, hei anakku, hei muridku, terbang kamu satu-satu. Sampai mana ilmu kalian? Wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba terbang satu-satu. Dari Abdurrahman, terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Ditembus kemudian kemudian kata Abdurrahman Tenggap, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama aku, abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman. Ada videonya. Dan itu dipercaya. Tolol. Terbang satu-satu, nembus genteng. Bus, nembus genteng. Apa itu? Itu karomah. Seenak jidat terbang. Terus di video ini juga saya tidak mau mereaction. Saya akan berikan potongan-potongan saja karena saya sudah nonton full. Ya, terus di video ini juga Gus Kapten ini menyebutkan bukan arwah Nabi yang hadir, bukan bersolawat kita Nabi Muhammad yang hadir, tetapi ibarat kita melihat bulan katanya. Ya, bulan itu terang, tidak mungkin bulan itu yang datang, yang turun, tetapi kita bisa melihat bulan dimanapun kita berada. Nabi ibarat seperti itu. Kanjeng Nabi lah sebagai rembulan, nggih. Sing iso ndelok bulan wong Jati Agung iso ndelok bulan. Pokok ora ketutupan mendung wong Kota Gajah iso ndelok bulan pokok ora ketutupan mendung. Kita bisa merasakan hadirnya bulan. Apakah lalu bulan kudu cedek ning awake dhewe? Sing ngomentari majelis maulid gak ditekani Kanjeng Nabi, kowe mondok ocok. Mulai gregeten aku ngene iki. Saiki urusan ngene iki Kanjeng Nabi yang hadir bukan Nabi ning majelismu, goblok. Kalau teorinya seperti itu boleh. Tetapi apakah Anda mau kalau saya tantang untuk mereaction video-video ini? Ada satu majelis gak percaya. Masa Nabi hadir beneran? Gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki, dan itu injekan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia. Titik. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jamaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kita maulid Simtutor,
itu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Cuman yang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggak tahu, bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. Kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultana. Syekh Sultana, bangun rumah hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada. Ya Allah. Mau nikahkan anak. Sebentar, masuk ke Nabi. Astagfirullah. Sampai idza baqa ilmul akhbar ja'ahun Nabi wastibda. Ini keistimewaannya Syekh Sultana. Ada videonya Halimah Al-Aidrus yang bercerita tentang orang yang mengamalkan Sintuduror, apa itu namanya. Setiap sore katanya Nabi hadir di kamar dia sampai-sampai dilihat oleh orang Cina yang kafir. Satu ini. Terus yang kedua, Husain Ja'far Al-Haddad. Orang ini pernah bercerita, ada videonya, saya tampilkan. Dia katanya menyebutkan ada suatu majelis tidak percaya kalau arwah Nabi hadir. Tiba-tiba dibuatkanlah suatu gundukan pasir, ditutup, dibacakan maulid Nabi, maka Nabi hadir. Rohnya hadir, ada injekan kaki banyak. Bagaimana tanggapan ente mengenai ini? Tidak berhenti di situ. Habib Ba'adud juga pernah menjelaskan tentang kewalian Syekh Sultana, di mana ketika dia di majelis ilmu mencatat semua ilmu, tiba-tiba ada suara dari langit dan datang kepada dia, apa yang ingin kamu minta? Lalu dia minta apa? Minta bertemu Nabi setiap saat. Apa yang terjadi? Nabi hadir secara yaqodoh di kamar dia dan jadi apa? Jadi peramal. Untuk melakukan pernikahan tanggal berapa yang enak? Harinya hari apa? Bulan apa? Tahun apa? Nanya itu cuma ke Nabi. Terus yang kedua, kalau bangun rumah, rumahnya ngadep kemana? Hari apa bangun rumah? Tanggal berapa? Bulan apa? Nabi hadir secara yaqodoh, cuma ditanyakan perihal ramal-meramal. Tolol gak ini? Tolol. Mau apa Anda? Oke, di pernyataan yang lain juga, si Gus Kapten ini sampai-sampai berkata-kata kasar yang sejatinya kasarnya itu malah menunjukkan kalau arti solawat yang dia ucapkan di majelisnya tidak masuk ke dalam hatinya. Saya tidak punya majelis solawat, saya tidak punya jemaah, saya memang tidak bikin majelis-majelis seperti itu. Tetapi apa? Ketika saya menyaksikan apa yang telah Anda lakukan dengan majelis Anda, miris. Banyak yang sudah menyebut kalau itu maksiat. Entah itu Novel Al-Aidrus, entah itu Habib Bidin, entah itu Habib Syekh. Banyak yang menyebutkan itu adalah kemaksiatan. Daripada Anda datang campur laki-laki perempuan di majelis sholawat, joget-joget, mending pulang di rumah saja, main game. Gak usah datang ke majelis sholawat. Daripada mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, sedangkan kalian tahu yang hak itu. Ini saya masih setuju. Siapapun Habibnya, kalau dia masih mengajarkan syariat, kemurnian syariat, saya akan respect. Tetapi oknum-oknum Habib yang dimana dia bercerita tentang kengacoan, kengibulan, maka itu akan saya lawan. Siapapun Habibnya, mau sampai dimanapun saya akan lawan. Mau diteror sebagaimanapun saya tidak akan berhenti. Karena apa? Kalau tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mengcounter pernyataan-pernyataan halu ini, maka selamanya mereka akan merasa benar. Bukan kita mau menasihati mereka melalui YouTube. No, mereka keras kepalanya. Bukan mereka menerima kebenaran, tetapi mereka akan menganggap bantahan kita sebagai pendebat. Kita akan berdebat di situ, bukan menemukan ujung yang benar. Saya bukan menasehati, tapi mengkritik. Teman-teman, kalau ada majelisan yang dangdutan seperti ini, jangan ikuti. Itu kritikan. Ini tidak benar loh seperti ini. Tidak, ini loh begini loh hukumnya. Saya cuma begitu, bukan menasehati. Sama seperti Anda yang nyanyi 7 merah betik tahe itu. Saya juga mengkritik. Apa-apaan itu? Sudah nyanyinya India, berkedok solawat, di bawah campur laki-laki dan perempuan, joget sana-sini. Ketololan apa yang ingin Anda ajarkan? Banyak orang yang sudah mengkritik majelis Anda. Dan pada saat ini, Anda cok-cokan Anda. Baik teman-teman, kita tetap berpedoman terhadap wala talbisul haqqo bil batil wa ta'tumul haqqo wa antum ta'lamun. Kita tetap tidak akan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil selagi kita mengetahui yang hak itu. Ya, mengikuti ulama bukan begini caranya. Semua ulama kita ikuti, no. Kita harus juga pilih. Ulama, kalau Anda, Gus Kapten, kalau orang seperti Anda mengaku sebagai ulama sampai kiamat, kalau Anda masih seperti itu, demi Allah, anak cucu saya akan saya haramkan untuk nonton majelisan Anda, ikut majelisan Anda. Bukan cuma Anda, semua orang yang mengadakan majelis-majelis tapi mencampurkan antara yang hak dan yang batil, saya haramkan untuk ikut. Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Semoga video ini bisa sampai kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan kalau berkenan menjawab tantangan saya, yaitu beri tanggapan terhadap videonya Halim Al-Aidrus, Habib Ba'adud, sama pernyataan Ja'far Husain. Jawab itu dengan gentle.